Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru semua. Perkenalkan, saya Desi Sandra, CGP Angkatan 8, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Pada video kali ini saya akan membahas tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua pembelajaran di kelas. Jadi, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Setiap anak itu unik, mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitupun dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain. Pasti berbeda kan? Nah, disinilah usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan murid dan mereka merasa nyaman di kelas dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen yang efektif, melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut, yaitu kesiapan belajar murid atau readiness, minat murid, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang murid ketahui dan di mana murid berada. Minat murid, setiap anak itu berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Profil belajar murid terdiri dari lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut: mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapor murid di kelas sebelumnya, dan menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran terdiri dari diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Diferensiasi konten dapat dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Diferensiasi produk, yaitu bukti yang menunjukkan apa yang telah murid pahami dengan cara membedakan produk sebagai hasil belajar murid, contohnya berupa tes, video, PowerPoint, dan lain-lain. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lainnya? Tentu saja ada. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid, harus ada kesepakatan kelas dulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dan dengan baik dalam menerapkan nilai-nilai kebajikan. Demikian video koneksi materi, semoga video ini dapat menginspirasi Bapak Ibu semua. Terima kasih, salam dan bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.